lebih ke aduan yang dilakukan oleh pribadi karena eh, merasa kayak haknya dilanggar. Karena tidak pidana yang diatur itu delik aduan gitu Pak. Jadi diadukan ke pihak kepolisian. Misalnya pidana, sedangkan kalau pengaduan di dalam kejahatan seperti itu sebaiknya merupakan syarat permohonan itu. Di apa namanya itu perbedaan antara laporan dan pengaduan. Nah, kalau kita lihat, nyampe. nah kalau kita lihat di dalam KUHP, KUHP itu udah berapa itu? 8 tahun, 8 yang berjalan itu ditemukan dalam buku 24 tentang definisi masalah laporan. Laporan adalah pemberitaan yang disampaikan seseorang karena ada kewajibannya sebagai warga negara berdasarkan undang-undang pada pejabat yang berwenang. Siapa kepada pejabat yang berwenang di sini siapa? Polisi, kepolisian tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi semua orang, kalau laporan itu bebas semua orang yang melihat, yang mendengar tentang suatu tindak pidana. Apakah tindak pidana itu telah terjadi? Berarti sudah terjadi, kemudian dilakukan, sedang terjadi. Jadi dia melihat atau akan terjadi, dia mendengar perencanaan permufakatan, perencanaan tentang rencana pembunuhan dan sebagainya, dan permufakatan jahat, maka dia berdasarkan undang-undang berkaitan dengan hak dan kewajiban dia sebagai warga negara, maka dia bisa melaporkan peristiwa tersebut. Itu namanya lapor. Nah, berbeda dengan aduan. Aduan sebagaimana di pasal di butir 25 yang disebutkan bahwa pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan. Siapa yang pihak berkepentingan? Ormas, kepada pejabat yang berwenang di kepolisian lagi untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Aduan itu harus ada suatu hal yang merugikan, baik merugikan secara materi maupun immaterial. Jadi ini tekanan kenapa harus aduan? Bisa contoh pasal berapa tentang delik aduan? Dalam pidana kan ada delik biasa sama delik aduan. 378 gituan, 372 tentang penggelapan. Ada kerugian material maupun kerugian material yang bisa. Kemudian apa lagi? Pasal 2 64 tentang pemalsuan dokumen. Pasal 385 1
tentang menjual tanah bukan miliknya. Ada nilai kerugian baik material dan Immaterial. itu aduan. Tapi kalau laporan misal Ada dan kayak kasuskan juga kalau usaha. siapa saja yang melihat, siapa yang sebagai pembeli, penonton, ya kan? Meskipun dia bukan korban, tapi dia melihat ada yang flyer dan sebagainya yang melaporkan. Paham gini ya, bedanya. Nah, kalau kita lihat dari dua definisi ini, nah, ada perbedaan laporan dan pengaduan. Ada mungkin 6 yang membedakan antara laporan dan aduan. Yang pertama, pihak yang menyampaikan. Pihak yang berhak menyampaikan. Siapa yang melaporkan? Sekali lagi, kalau laporan itu setiap orang yang berdasarkan ada kewajibannya. Pasal 108 ayat ke-1 KUHP. Bahwa orang yang melihat, yang merasakan korban, dia berhak melaporkan. Disaksikan kalau begitu ada jenis saksi di pidana itu kan macam-macam saksi. Ada saksi korban, ada saksi mahkota, saksi pelaku juga. Berbeda dengan pidana. Hanya saya tidak membahas perdata sama sekali. Itu pasal 108 ayat ke-1 KUHP itu berkaitan dengan orang yang melihat juga, tapi dia juga merasakan. Kemudian orang yang mengalaminya juga, itu juga berhak untuk bisa melaporkan. Atau dengan pasal 108 ayat kedua dan ketiga yang apa? Yang melihat perencanaan permufakatan jahat. Jadi dia hanya mendengar, tidak ikut dikucilkan, dan ada satu kelompok merencanakan suatu pembunuhan. Dalam satu kelompoknya ada satu orang yang dikucilkan. Itu kamu dosa ikut-ikut, kamu diam di sini aja. Teman yang lainnya merencanakan suatu pembunuhan. Entah itu mau melakukan pencurian, ya kan? Perencanaan pencurian, kemudian melakukan pembunuhan. Orang yang dikucilkan ini meskipun tidak ikut dalam permufakatan jahat itu, dia berhak secara undang-undang untuk melaporkan karena dia mengerti suatu adanya permufakatan jahat, suatu adanya permusyawaratan jahat, suatu adanya perencanaan kejahatan. Pasal yang dikenakan terhadap orang yang melihat suatu permufakatan jahat itu dalam pasal 108 ayat 2 ke 3 di dalam KUHP. Nah, kalau aduan siapa? Pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan siapa sekali lagi? Korban tindak pidana yang merasa dirugikan. Juga ada 3 KUHP. Ini harus ada nilai kerugian yang dirasakannya, baik material maupun. Contoh soal masalah penipuan. Penipuan pasti ada nilai materialnya. Benda apa yang ditipu? Barang apa yang ditipu? Apa bentuk penipuannya? Apa yang diambil? Ya. Karena di dalam pasal 378 itu ada barang, ya, atau ada hak yang dihapus atau beralih ke pemilikannya. Bunyi pasal 378 apa? Barang siapa dengan sengaja melawan hak, ya kan? Untuk apa? Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara tipu muslihat, ya kan? Kemudian nama palsu, ya kan? Kemudian apa lagi pasal 378 itu? Ada kata-kata menguntungkan diri sendiri. Apa keuntungannya? Baik bagi pelaku adalah keuntungannya baik materi maupun materi. Jadi harus bernilai memang pasal 378. Makanya pasal 378 itu dalam bentuknya delik aduan. Dan yang berhak melaporkan adalah yang merasa dirugikan. Apa yang dirugikan? Materi dan
Gimana? Baik menyuruh untuk memindahkan barang, menghapus hutang, ya kan, membayar piutang kepada orang lain, itu masuk dalam satu langkah yang pasal 379. Atau pasal 372 tentang apa? Pasal 372 8. penggelapan. Barang siapa, ya kan, dengan sengaja menguntungkan diri sendiri tanpa adanya perbuatan melawan. Nah, ini juga tujuannya pada menguntungkan, tapi dengan perbuatan tidak melawan. Misal apa? Menitipkan barang, kemudian orang yang dititipi barang tersebut menjual barang titipannya tanpa izin dari orang yang menitipkannya. Itu sudah masuk dalam unsur menguntungkan diri sendiri tanpa melawan hukum. Titipan sah nggak secara hukum? Sah, Boleh. dan boleh saja. Orang meminjam uang atau orang menggadaikan, si A menggadaikan tanahnya atau si A menggadaikan mobilnya kepada si B. Tapi sama si B, mobil ini atau barang tanah ini itu dijual kepada C. Perbuatan hukum antara si A dengan si B sama secara hukum. Sah, gadai. Makanya disebut di dalam pasal 373 itu tanpa melawan hukum. Tidak ada perbuatan melawan hukum. Yang perbuatan melawan hukum adalah B ke C. Jadi B mendapatkan mobil itu atau tanah itu dari si A tanpa ada suatu unsur perbuatan melawan hukum. Tapi B dengan C dia melakukan perbuatan hukum karena melanggar atau menguntungkan diri sendiri tanpa izin si. Itu yang disebut dengan pihak yang berkepentingan dalam pasal 72 dan 73. Kemudian waktu peristiwa, nah, di dalam pidana itu pasti apa? Dikenal apa? Ada yang namanya ada locus delicti dan locus delicti. Dalam pidana itu pasti itu yang berkepentingan. Locus delicti itu berkaitan dengan tempat, ya, di mana tempat kejadian suatu tindak pidana. Nah, ini juga berkaitan dengan di mana yang tindak pidana itu akan disidangkan, diadakan penuntutannya atau bahkan diadakan penyidikannya. Kompetensi relatif. Kemudian ada tempus deliktinya, waktunya. Kalau laporan itu bisa telat, artinya sudah lampau, tidak pernah terjadi pada saat terjadi atau akan terjadi nanti. Jadi waktunya sejak dia mengetahui atau dia sudah mengetahui beberapa hari yang lalu tapi baru melaporkan, atau pada saat dia sudah mengetahui sedang terjadi nih pemufakatan, tiba-tiba dia pergi, ya kan, ada orang pergi ke kepolisian melaporkan, Pak, di sana itu ada pemufakatan jahat. Begini dan sebagainya. Itu sedang terjadi. Atau akan terjadi. Jadi dari pemufakatan jahat juga akan terjadi juga. Nah, itu waktu peristiwanya. Kalau aduan pasti telah terjadi peristiwa. Pasal 385 sudah terjadi penjualan yang bukan milik, bukan miliknya. Sudah terjadi juga kan? Kalau aduan itu. Jadi aduan itu kalau belum terjadi, belum satu tindak pidana kalau miliknya aduan. Tapi kalau sudah terjadi, dia sudah ada yang merugikan, itu baru menjadi tindak pidana. Jadi kalau jenis perbuatannya semua peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Peristiwa yang kalau aduan, peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana aduan. Semua tindak pidana kalau laporan boleh dilaksanakan. Mulai dari pasal kejahatan terhadap negara, ya kan, sampai kelalaian. Dan baik di buku 2 maupun di buku 1, buku 3 KUHP itu memang bisa dilakukan. Tapi kalau aduan ya hanya di aduan itu dalam KUHP buku 2 itu tidak semua
apa namanya pasal-pasal di dalam KUHP itu Tidak pidana. tidak pidana. Ya hanya kata-kata merugikan saja, pasal 372, 378, ya kan, 362, kemudian 264, 2665 tentang pemalsuan dan berita bohong, ya perlu memberikan pernyataan palsu, 385 ke 1, dan hanya beberapa pasal saja yang memberikan indikasi. Kalau waktu menyampaikannya wajib seketika dan wajib segera dan batasannya tetap tidak luasa perkara laporan. Sejak dia mengetahui wajib dilaporkan. Kalau aduan paling lambat 6 bulan. Kalau dia itu pengadunya ada di Indonesia. Dan kalau di luar Indonesia paling lambat 9 bulan. Tapi selama saya berperkara, meskipun aduan itu apa namanya, selama perkara itu tidak ada luasan, silahkan jadikan belum. Karena yang di apa namanya yang dilindungi adalah kepentingan seseorang. Selama itu tidak daluarsa dalam satu pasal. Dalam KUHP itu kan ada daluarsa. Pencurian berapa tahun, ya kan, 38 itu berapa tahun, ancaman pidana dari 3 tahun, itu daluarsanya berapa tahun. Sampai itu ada daluarsa. Kemampuan kemudian ada kemampuan pencabutan kembali. Kalau laporan tidak ada diatur dalam soal masalah pencabutan. Nah ini yang biasanya kita dengar soal masalah SP3 ya. Bisa nggak itu dihentikan perkaranya? Dan bisa semuanya. Tunggu dulu, tidak semua perkara pidana itu dapat dilakukan SP3. Kalau dalam perkara laporan, ini akan berkaitan kepada hilangnya suatu tindak pidana atau gugurnya suatu tindak pidana. Pidana itu gugur ketika dalam apa? Pertama, pelakunya meninggal dunia. Hilang itu laporan itu. Secara otomatis hilang. Karena pidana tidak bisa diwariskan. Pertanggungjawaban pidananya tidak bisa diwariskan. Ya kalau perdata, bapaknya punya hutang, anaknya juga ikut bertanggung jawab terhadap harta ya. Kalau pidana enggak. Kalau bapaknya melakukan pencurian, anaknya nggak bisa diwariskan. Kalau artinya sehingga kalau pelakunya meninggal dunia maka gugur atau hilang pidana. Yang kedua terkait daluarsa. Terkait daluarsa, maka tidak diatur di sini laporannya. Ini karena kaitannya sama daluarsa, sama hilangnya suatu tindak pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun itu berapa tahun daluarsanya? Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun maksimal daluarsanya adalah 12 tahun. Kalau misal ada ketentuan, misal ada peristiwa 372 sama 378, nah ini juga apa namanya dalam pidana itu bermacam-macam. Masa 372 tanggal 378 memang 12 tahun, tapi sejak kapan dihitung 12 tahun? Hah? Kalau pasal 372 338 bukan sejak terjadinya, tapi sejak diketahui. Jika terjadinya tahun 2000 diketahuinya tahun 2023, maka hitung kadaluarsanya sejak bukan tahun dari 2000. Karena nilai kerugian itu dari awal mesti ditutup-tutupi. Tidak gamblang seperti membunuh atau apalagi pasal 378 itu ada tipu muslihat. Ketahuan tipu muslihat itu apa? Sejak diketahui kan? Baru nilai kadaluarsanya itu dihitung. Nah itu tentang kadaluarsa. Yang ketiga, apa? Gugurnya pidana tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pidana. Miliknya tidak terpenuhi. Maka ketiga-tiga ini, salah satu tiga ini terpenuhi dalam pidana,
apakah itu karena pelakunya meninggal dunia, apakah itu karena daluarsa atau tidak memberi saudara, maka harus dikeluarkan surat penghentian penyidikan yang dikenal dengan istilah SP3 itu. Itu kalau laporan harus ada SP3. Harus ada SP3. Tapi berbeda kalau dengan yang dua. Dapat dicabut kembali paling lama 3 bulan dari pengaduan. Apalagi kita ada yang tidak ada istilahnya dalam hukum pidana itu apa? Restoratif justice. Karena restoratif justice itu dimulai pada saat tingkat paling bawah yaitu penyidik, dan penyelidikan naik ke tingkat penyidik juga atau penyidikan itu juga ada namanya restoratif justice atau kita sebut dengan RJ. Tingkat penuntutan di kejaksaan RJ lagi sampai tingkat pengadilan juga RJ lagi. Jadi kalau pengaduan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kaitannya dengan restoratif justice menempatkan bahwa pidana itu sebagai ultimum remedium. Tidak semua perkara kamu bisa dapat selesaikan dalam pemidanaan. Sehingga ditimbulkan ide ataupun konsep restoratif justice bahwa perkara-perkara aduan itu dapat di restoratif justice juga. Di akhirnya tidak merembet kepada perkara aduan saja, perkara tidak pidana mana yang disebut dengan apa itu? Kalau tidak pidana itu apa itu? Dalam sistem peradilan itu hampir sama sebenarnya konsepnya dengan restoratif justice. Apa? Nah, diversi itu kan kayak musyawarah itu. Apakah ada kata damai, permintaan maaf, tapi tetap tidak menghilangkan suatu tindak pidana, hanya menghentikan proses penuntutan. Salah tetap salah. Dengan aduan juga seperti itu. Kalau sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kemudian diajukan restoratif justice, baik di tingkat sidik penuntutan, ya kan? Apakah dengan adanya RD itu menghilangkan tindak pidana? Tidak menghilangkan tindak pidana, tapi menghentikan proses pemidanaannya. Jadi ketika RD itu bukan mengakui benar menjadi apa, salah menjadi benar, atau dibalik atau dikebalikannya, tapi hanya menghentikan proses pemidanaannya yang mulai dari tingkat penyidik sampai pengadilan. Nah, kalau sudah ada kesepakatan boleh itu kalau aduan dicabut, siapa yang mencabutnya? Kita jangan menunggu surat bahwa karena sudah ada kesepakatan damai atau ada permintaan maaf atau dengan alasan apapun saya mencabut kembali aduan. Nah, pembuatan laporan dengan aduan itu harus tertulis, apalagi Pak kuasa harus dilaksanakan secara tertulis. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau sudah pakai kuasa ya wajib tertulis kuasanya yang menulis aduannya. Jadi kalau mengadukan sendiri bisa, yang menggunakan lisan kemana ke SPKT nanti di situ akan tetap diberikan apa namanya form aduannya. Kalau diketik oleh SPKT itu kemudian diberikan tanda terima. Itu perbedaan laporan dengan aduan. Kemudian dalam membuat laporan aduan, ketika itu sudah tertulis dan dikuasakan kepada kita, dikuasakan kepada kuasa hukum, maka harus adanya namanya korespondensi. Nah, ada namanya korespondensi. Ya, kalau secara KBBI korespondensi kamu sudah murah, ya. Harus jelas ditujukan kepada siapa surat aduan atau laporannya itu. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya kewenangan relatifnya juga.
Makanya dalam pidana itu harus jelas tempat dan waktu apa namanya dilakukannya seperti pidana. Karena kalau di dalam kalau tindak pidana itu dilakukan pada malam hari, maka ada pemberatan. Kenapa ada unsur pemberatnya atau ada pemberatannya? Karena pasti ada suatu perencanaan terlebih dahulu kalau tindak pidana itu dilakukan malam hari. Ini hanya definisi secara KBBI. Nah, kemudian ada dua dalam apa namanya istilah ini atau dalam pengertiannya antara persesuaian antara bentuk dan isi. Nah, ini juga harus diperhatikan antara aduan atau laporannya tentang pasal berapa atau dugaan tindak pidana apa, begitu juga nanti di dalam pembuatan kronologi dan analisis hukumnya. Jadi kalau kita membuat laporan ataupun aduan, temanya tentang apa dan kronologinya itu harus sesuai. Jangan sampai kita sudah yakin ini pasal 372, tapi dalam kronologi dan penyampaian analisis hukumnya ini larinya kepada 378. Itu nggak belajar dulu dari dokumen yang sudah diterima. Jadi lucu dan yaitu menghina diri kita sendiri gitu loh. Ibaratnya tanpa ada dianalisis terlebih dahulu sumber laporan, diverifikasi, kemudian dipilah, kita hanya percaya orang bekerja, kita buat ini kita berdua. Tapi dalam menyusunnya, lalunya kan 378. Itu terkait masalah korespondensi. Korespondensi juga berkaitan dengan tidak hanya kepada yang itu, tapi alamat yang digunakan dalam hal surat menyurat. Identitas para pihak itu juga harus jelas di dalam membuat laporan dan aduan. Paling tidak nama dan alamat itu paling harus ada. Identitas pengadu atau pelapor dan identitas teradu atau pelapor itu harus ada. Karena itu berkaitan dengan pemanggilan. Jadi pihak kepolisian dan pemberitahuan masing-masing tahapan dari kepolisian. Kemudian juga saksi, kalau kita menyiapkan saksi dari karena pelapor itu kita harus menyiapkan saksi, ya sudah ada juga nama yang jelas dan alamatnya. Nah, itu semuanya berkaitan dengan korespondensi. Jangan hanya disebutkan namanya siapa, tinggal dipanggil oleh kepolisian. Nama itu banyak. Namanya Soeharto ya. Nah, Soeharto orang mana? Ya pokoknya Soeharto udah. Tidak akan dipanggil. Pasti suruh cari saksi lagi. Minimal nama dan alamat. Apalagi kalau identitas lengkap, bagus. Nah, polisi akan langsung memanggil. Jadi kalau namanya Soeharto, saksi namanya Soeharto atau terlapor Soeharto, Sutio dan sebagainya itu, alamatnya nggak ada. Nggak kira dia pemanggilan. Karena apa? Harus mencari nama Soeharto sebanyak itu seluruh Indonesia. Itu. Jadi yang pertama terkait masalah korespondensi dalam membuat laporan ini sangat penting sekali karena berkaitan juga dengan kewenangan relatif juga kompetensi dalam itu. Makanya nanti kalau dalam praktek, ya kan, di dalam pidana tidak hanya memperhatikan kompetensi relatif, ya, tapi juga perlu juga. Kompetensi itu ada dua, kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kalau kompetensi absolut berkaitan dengan selesaikan pokok perkara, terkait dengan pokok perkara, ya kan, kewenangan pengadilan, ya berkaitan dengan pokok perkara. Tapi kalau kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah. Next mas. Nah, kalau sudah jelas korespondensinya, sudah jelas nama identitas dan ditujukannya kepada siapa nama pengirimnya, maka baru setelah itu kata menyusun yang namanya kronologi. Kronologi ini didapat dari
cerita atau pengalaman yang dialami oleh klien kita yang datang kepada kita kemudian minta bantuan kita untuk segera dianalisis dan apa upaya hukumnya. Misal dari ceritanya kita harus melakukan aduan ataupun laporan, maka kita harus membuat kronologis. Kronologis ini itu harus jelas, harus utuh. Mulai dari pra, saya sebutkan sebelum kejadian tindak pidana, pada saat kejadian tindak pidana, kemudian sesudah tindak pidana itu terjadi. Apakah itu mau dalam suatu bentuk laporan atau aduan? Kalau itu harus jelas seperti itu. Misal kalau pemalsuan, karena mulai dengan terduga pelaku itu mulai kapan, kemudian ada komunikasi sejak kapan, ada penyerahan dokumen atau tidak. Kalau ada penyerahan dokumen, kapan Anda menyerahkan? Kemudian setelah diserahkan, apa yang terjadi? Apakah ada kontak lagi atau tidak? Kemudian setelah itu kalau ada kontak lagi, apakah Anda dapat keuntungan dari penyerahan itu? Ada yang mendapat keuntungan, ada yang tidak mendapat keuntungan. Jadi harus dulu. Jadi ketika kita menimba klien, mendampingi advokasi secara publik, baik secara advokasi secara publik, kita harus menuntut peristiwanya. Mulai sebelum terjadinya suatu peristiwa hukum ataupun pada saat dan setelah. Karena kronologi ini adalah bagian dari suatu peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum itu tidak semua peristiwa atau kejadian itu disebut dengan peristiwa hukum. Peristiwa itu kan apa yang sudah dilaksanakan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Kalian menulis buku, apakah itu peristiwa hukum? Bukan. Kalian makan nasi, kita makan nasi atau itu peristiwa hukum? Bukan. Tapi ketika kalian menandatangani suatu persetujuan itu adalah peristiwa hukum. Nah, kronologi itu ada di balik peristiwa hukum itu tadi. Maka dalam menulis kronologi itu dimulai dari pra peristiwa hukum atau pra tindak pidana, pada saat tindak pidana, bahkan sesudah tindak pidana. Dimulai kenal dengan para pihak kapan, kemudian ada penyerahan uangnya kapan, jika ada penyerahan uangnya, ada mendapatkan keuntungan atau tidak. Kenapa uangnya tidak diserahkan dan sebagainya. Sehingga dalam penulisan kronologi itu harus deskripsi. Deskripsi itu artinya terukur, harus terurai kebenarannya, harus terurai kesalahannya. Jadi terlapor harus kita uraikan di dalam suatu kronologi yang utuh bahwa ada unsur kelalaian, bahwa ada unsur kesengajaan dan ada unsur kesalahannya. Pelapor bahwa ada unsur kebenarannya, dia sudah benar menyerahkan uang, ada buktinya. Buktinya bisa dalam bentuk transfer atau kwitansi. Itu harus namanya terdeskripsi. Menguraikan kebenaran dan kesalahan masing-masing para pihak. Kemudian kronologi itu juga harus evaluasi. Bisa ditolak enggak ini? Atau bisa diterima atau enggak nih logikanya? Nah, evaluasi ini berkaitan dengan logika hukum yang digunakan. Jadi agar laporan kita itu tidak ditolak, maka gunakan logika hukum yang dapat dibuktikan saja. Atau gunakan logika hukum yang berkaitan dengan kronologi dan peristiwa hukum saja. Karena nanti ketika teman-teman itu terjun dalam dunia paralegal, saya itu juga pernah dunia paralegal, yang belum jadi advokat. Itu ketika terjadi peristiwa hukum atau kita mau melakukan laporan aduan, itu peristiwa-peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa hukum kita adukan. Nah, misal ada unsur-unsur ceritanya soal masalah sakit hati. Ini hutangnya banyak mas, begini. Tapi ketika kita analisis lagi, apa yang mereka kerjakan itu nggak ada kaitan. Nah, itu kita harus evaluasi. Kita harus tolak dulu mana yang tidak dapat kita lanjutkan atau kita dapat lanjutkan.
wah itu emang anaknya nakal, mas begini, mas kan. Kenakalan atau tidak kan bukan urusan kita dalam hukumnya, tapi apa namanya, bahwa benar telah terjadi peristiwa suatu pidana itu yang kita butuhkan. Ada rasa sakit hati, walau itu tanggal begini, kejelekan-kejelekan orang itu ditakan dan semuanya itu kita akan dengar itu. Subjektivitas orang gitu kan, rasa suka dengan like atau dislike-nya seseorang itu pasti kalian dengar tuh kalau kita sudah mendampingi. Nah, tergantung tugas kita apakah akan menolak informasi itu, akan menerima informasi itu. Secara teori kita praktek bahwa segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang akan diadukan, suatu perbuatan harus ditolak. Jadi fokus kepada itu peristiwa, itu namanya evaluasi. Kemudian ada preskripsi dalam kronologi, ada perintah enggak. Misal si A menyuruh transfer kepada si B dengan janji bahwa si B akan mendapat komisi 10% setiap bulannya. Nah, itu banyak dalam kasus-kasus investasi bodong. Belakang ya. Tapi banyak kita kan 2,5 juta. Iya, dan banyak pengalaman kerja ya. Jangan mudah percaya kalau dengan cerita investasi, ya kan, investasi apapun itu tapi nggak ada bentuk barangnya. Investasi itu ya buka warung, dana ini saya modalin berapa ya, pasti bagi hasilnya berapa. Atau kalau yang mau main saham-saham, investasi di saham itu ya jelas, tapi itu ada pelajarannya sendiri sebelum itu juga ya. Ada sekolah ini kan, apa namanya, saham itu apa sekolahnya? Pasar modal ya. 13 juta mahal. Kalau 20 juta ya. Itu kalau di Jakarta, di Surabaya, kalau di Malang masih belum. Gitu. Jadi ada perintah, sekarang tuh macam-macam. Apa bentuk investasi? Ada investasi lagu, apa namanya, pariwisata, ada investasi makanan, ada investasi ternak. Padahal apa namanya, barangnya nggak pernah ada. Kayak gini nih, itulah kayak ini, hati-hati juga nih. Saya modalin nih buat kurban. Saya punya sapi, sapinya bagus-bagus begini-begini. Ya upload di Facebook, upload di mana, padahal sapinya diambil di internet. Nah, preskripsi itu berkaitan dengan itu. Ada perintah, ada izin, ada larangan. Enggak Pak, saya nggak tahu kalau bersama saya mau transfer ini biar begini. Oh nggak usah langsung. Nah, itu juga harus dimuat dalam kronologis peristiwa hukum. Jadi dalam menulis peristiwa hukum itu ibaratnya seni dalam merangkai suatu cerita. Jadi kita buat aduan, abu laporan itu kita berseni bercerita. Dulu kalau misalnya kalian bisa bikin tahu ya masih menangi ya, buat surat-surat cinta gitu itu, merayu dan sebagainya itu, kalau menang ya buat aduan itu kayak gitu. Buat aduan, buat laporan itu sama kalian membuat surat cinta kepada pacarnya. Bagaimana membuat laporan ini sedetail mungkin, seakurat mungkin dan dapat dipercaya. Karena kita mau mengalir penyidik. Coba bayangkan teman-teman, Pak, ini ada kejadian Pak, saya ditipu, ruginya 12 juta. Orang yang ini namanya ini. Penyidik akan langsung percaya enggak? Tidak kan? Kemana? Pak, kenalan lah Mas, sampai ya senang bisa. Oh enggak Pak, aku sejak keluar bisa ya. Sebagainya. Tuduhannya pemerkosaan. Oh saya diperkosa Pak begini. Saya tadi diperkosa di kamar, kemudian saya setelah itu saya dipukul dan sebagainya. Percaya nggak polisi? Tapi coba kalau dirangkai,
Pak, tanggal segini saya kenalan dengan ini. Kemudian seperti ini, kemudian saya tiba-tiba diajak, diajaknya dengan cara dicek. Sebelum diajak, sebelum diperkosa, saya diajak makan. Makanya seperti ini tempatnya di sini. Kemudian jam sekian saya dia tetap klop, padahal saya tidak menolak dan sebagainya. Nah, kalau ini seperti itu, akan ada hasrat dari kepolisian. Oh, Mbak, saya baca dulu. Ada ketertarikan. Nah, tugas kita adalah menarik hasrat keingintahuan dari penyidik itu agar percaya dengan apa yang kita ajukan. Kalau kita cuma ngomong sebagai kuasa hukum, Pak, ini ada kejadian nih, korbannya ini, anunya pelakunya seperti ini, kejadian ada kuliah. Saya pasti juga laporan. Tapi gimana? Di sini Pak, sekarang banyak membuat kronologi itu ibarat membuat strategi kita, mempengaruhi lawan kita agar yakin terhadap itu. Seninya di situ, dalam bahasa yang digunakan ya karena paham adalah bahasa hukum. Jadi tadi selalu ditekankan bahwa pada kalau kemudian bla 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 poin 2 bahwa setelah itu memang salah satu karakteristik Islam. Yang kedua adalah pasti menggunakan kata sambung, bahwa ada itu kata sambung. Tanggal sekian, bulan sekian, bahwa ada pukul, ya, itu menggunakan kata sambung. Menyampaikan kronologi juga sih. Kronologi waktu, baik itu hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian waktu kejadian bahwa pada pukul 17.15 apa yang terjadi? Bahwa pukul 17.55 ini yang terjadi. Next one. Nah, kalau kita sudah dapat kronologinya dari klien, maka yang selanjutnya kita minta data dan informasi hukum. Data yang di sini informasi hukum yang di sini adalah apakah data informasi dapat diberkaitkan dengan peristiwa hukum atau tidak? Apa yang mereka punya dari klien? Fotokopi apa? Bukan hanya identitas saja. Cek status. Ini banyak juga bilang sekarang itu di orangnya lagi makan-makan ini di sekolah, padahal uang itu uang dari ini padahal sebagainya lah. Padahal kan belum tentu juga. Bisa jadi dia diajak temannya. Semuanya. Bukti transfer. Tidak harus rekening koran. Kalau rekening koran lebih bagus. Bukti transfer. Kalau chat WhatsApp, DM, Telegram, silakan. Tidak ada masalah. Itu harus di print, kita baca. Nah, dari data itu kita pilih, ya kan? Misal kalau dia hanya punya bukti cek dan transfer, kita pilih mana ceknya yang berkaitan dengan kronologi peristiwa hukum. Kalau nggak ada, itu singkirkan. Misal soal masalah janji, ya kan? Dicek tanggal berapa dia mau kamu janji. Soal perintah untuk transfer, dicek tanggal berapa dia untuk transfer sejumlah uang. Lainnya kita singkirkan. Kita harus memilah seperti itu. Tidak semua percakapan itu kita jadikan alat bukti. Kenapa sih kita harus memilih dan memilah informasi itu? Karena ini berkaitan dengan alat bukti yang akan kita ajukan. Pada saat kita buat aduan, kita juga harus minimal sudah menyiapkan alat bukti. Dalam pidana ya ada sini dalam pembuktian. Criminalibus probationis artinya barang bukti dalam peristiwa pidana harus diterapkan misalnya
barang bukti dalam suatu tindak pidana itu harus lebih terang daripada. Makanya apa peristiwa hukum, buktinya apa, itu harus sinkron. Jadi jangan apa yang diceritakan tidak ada buktinya itu berarti namanya kita terus ngomong-ngomong. ngomong ini pokoknya lah. Kalian akan nemu yang macam-macam orang itu pakai ilmu pokoknya ya juga ada itu. Wah pokoknya saya rugi Pak rugi. Ya yang bukti transfernya mana ininya mana ada. Saya lupa dan sebagainya. Pasti akan kalian terjun di dunia advokasi. Bilangnya rugi, tapi ketika kita minta bukti transfernya, bukti cek, wah HP saya ini rusak Pak, baru diperbaiki bilang semua. Sudah selesai itu, tidak perlu terlalu percaya sebelum dia bisa membuktikan kepada. Ya. Di data ada informasi hukum itu berkaitan dengan apa tadi? Asal pembuktian. Kalau di dalam perdata, ya kan, siapa yang menjalurkan dia Membuktikan tidak. Tapi kalau dalam pidana, pembuktian itu harus lebih terang daripada. Ya. Karena nanti kalau sampai pada tingkat penuntutan atau persidangan, ada yang juga kan, lebih baik hakim itu membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersama manusia. Tugas kita mencari bukti itu ya pada saat menerima klien. Karena pada tahap aduan itu pasti dimulai dari tahap yang paling pertama, ada tahap apa? Di C. Kalau aduan itu dari tahap D. Apa tugasnya dalam tahap D? Mencari dan menemukan peristiwa yang kita tidak. Mencari dan menemukan peristiwa suatu tindak pidana. Jadi dicari lagi bukan di sana. Nah, kalau kita sudah siapkan aduannya dari kantor itu sebelum berangkat ke kantor kepolisian, ketika kepolisian itu lebih cepat prosesnya untuk menilai apakah suatu peristiwa ini suatu tindak pidana atau bukan. Apalagi pasal-pasal yang banyak terjadi 32, 38 itu beririsan dengan perdatanya itu harus kita kuatkan nanti dalam analisis dalam apa namanya? Aduan kita. Karena sekarang orang semuanya orang pintar semua. Dibuatkan perjanjian di bawah tangan, ya kan? Ada mereka surat pernyataan dan sebagainya. Nah, kita harus mampu mengolahnya itu. Kalau memang kita itu suatu tindak pidana, kita yakinkan bahwa surat pernyataan itu tidak berlaku karena ini adanya satu peristiwa pidana. Jadi pasal-pasal 372, 385, 378 itu pasal-pasal yang bisa menurut data ya. Sudah pencurian, pembunuhan, dan jelas itu. Nah, tugas kita adalah memilah data dan mencari informasi kita. Meskipun dia mengirimkan satu kontainer alat buktinya, tapi kita hanya butuhnya 10 berkas juga, sisanya kita nggak akan dipakai. Itu yang membedakan kita dengan orang awam biasa. Orang biasa pokoknya bukti ceknya semuanya kirim enggak. Banyak ada yang ngirim kali sampai menerima bukti secara 35. Dengan ngeber di memori sebenarnya. Jadi namanya orang awam hukum, ya sekitar 5 aja. Kita yang mengira kalian kita pakai kalian banyak itu 10 chat, 10 bukti screenshot aja. 5, 3, banyak bukti yang lain. Yang ini Pak, nggak ada Pak, tidak ada hubungannya. Yang ini Pak, tidak ada hubungannya. Bilang aja kita dalam nggak ada hubungan, kita nggak ada hubungan. Jangan memaksakan hanya karena rasa tidak enak. Oh, udah bapaknya kasihan ini udah bawa satu kontainer, terima aja kita ambilkan semuanya ke polisian. Nah, yang malu itu bukan bapaknya, kita yang malu. Anak hukum
berdasarkan segala paralel kalian juga mau advokat bisa memilih data dan informasi kita istimewa ini gimana mata lawan nggak malu ibarat kepolisian kepolisiannya pasti nggak mau mas nggak bilang tapi dia akan mencatat ya tapi dokumentasi gitu ya jadi dipersiapkan benar-benar sebelum melakukan suatu tindakan. Next one. Nah, dalam sistematika laporan atau pengaduan, kita memakai seperti ini. Bebas sebenarnya ya, tidak ada baku. Sama membuat aduan atau laporan itu tidak ada format bakunya. Sama halnya dengan membuat gugatan itu kan tidak ada format bakunya kan? Ya, kalau dalam gugatan itu hanya perlu apa? Identitas para pihak, fundamental kompetensinya, tiga ini kan mau dia mau menggunakan tahoma, mau dia menggunakan fonten Sulaiman, mau dia menggunakan kertas A3, A4 kan nggak ada, mana ada pernah diatur itu? Nggak ada kan? Sama dengan cara berlaporan. Sistem masukkan kawan di kantor kami seperti ini. Ya mungkin dengan beda-beda dari kantor yang lain. Pertama kan hal laporan atau tujuannya. Apa yang mau dilaporkan dulu? Setelah kita mendapatkan cerita dari klien kita, apa yang mau dilaporkan terlebih dahulu? Pasal berapa yang akan dilaporkan? Ya, kalau private biasanya kalau perseorangan ya pasal dari KUHP. Tapi kalau bukan publik bisa pasal urusan lingkungan. Ya masukkan undang-undang tentang lingkungan. Perusahaan lingkungan masuk dalam undang lingkungan pasal berapa? Dimasukkan. Apalagi yang berkaitan dengan publik? Lingkungan dan lain sebagainya. Cuma tujuan laporan atau aduan kepada siapa? Inilah yang berkaitan dengan lokus dan tempus delictinya. Kalau orang yang kesini itu orang Singosari, tapi tempat kejadiannya itu ada di kota mana, maka tujuannya kepada Polresta kota. Ini saya bilang Polresta karena kejadiannya di kota mana, berarti Polresta Malang. Kalau dia orang kota mana, tapi peristiwanya ada di Singosari, maka dia aduannya kemana? Panjer, Polres Malang Panjer. Itu berkaitan dengan tempus deliktinya, tempat kejadian perkara. Ya ini disebut dari soal masalah kewenangan relatifnya pengadilan. Kalau dia tidak oleh kepolisian, kejaksaan hanya pengadilan. Kemudian sebutkan di pelapor atau aduan. Siapa nama pelapornya? Mau 10 orang pelapornya pun semua 10 orang. 1 orang disebutkan identitasnya. Mulai dari nama paling mudah itu memang menggunakan KTP, SIM atau paspor. Kita aturan kita itu pasti itu. Atau second lainnya adalah kakak. KTP saya belum diperpanjang di kakak. Kakak itu juga jelas identitasnya. Namanya siapa, tempat lahirnya di mana, alamatnya sekarang. Nah, kemudian kalau sudah ada identitas pelapor ini, sebutkan identitas kuasa bisa menggunakan kuasa hukum. Dengan ini telah memberikan kuasa, didampingi kuasa hukumnya siapa, nama advokatnya dan apa paralegalnya, kantornya dari rumah keadilan. Alamatnya di sini. Nah, identitas pelapor atau ahli ini yang menggunakan minimal, kalau kami minimal nama dan alamat. Kalau nama saja kami nggak terima, dan suruh cari tempat terakhirnya di mana. Suruh cari.
Karena kalau tidak jelas kayak ini memperlama proses. Ini mesti alasan siapa Pak? Beri Mas, siapa Mas tidak anu Mas. Jadi kan kalau sudah ada laporan, namanya di sini Mas, ya di sini Pak. Bisa langsung dikirim. Nah, kemudian setelah itu kronologis peristiwa hukum ini tadi jelaskan mulai dari sejak peristiwa tindak pidana sampai ke tindak pidana. Diruntut ceritanya sebagus mungkin dan serapi mungkin. Nah, dalam pembuatan aduan atau laporan sertakan juga alat bukti. Alat bukti dalam pidana ada berapa? Lima. Apa saja? Surat keterangan ahli. Pertama, Keterangan saksi, ahli, surat, saksi, ahli, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, petunjuk atau pengetahuan hakim, yang kelima keterangan terdakwa. Surat ada nomor 3. Tulis apa saja yang dipegang atau alat bukti apa yang ada di kita. Misal bukti surat apa saja. Kalau kita sudah menyiapkan saksi, kita harus minta kepada orang lain untuk menyiapkan saksinya. Ada siapa yang mau jadi saksi? Bla 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 bla. Ada syarat ketentuannya kok menjadi saksi kan? Ada kan? Yang tidak boleh menjadi saksi apa? Dari keluarga segala seni. juga ke atas, juga ke bawah, samping kanan dan di atas benda keluarga pada hubungan ipar menantu atau tua. Kita minta pasti tidak sediakan saksi. Ya apa namanya? Berapa orang saksinya? Kalau dalam saksi adalah minimal 2 saksi. Pak, saksi itu Lulus dari satu saksi bukan saksi. satu saksi itu bukan. Mau di dalam hukum acara apa pasti diminta minimal 2 saksi. Terutama hukum acara pidana yang tadi itu. Kalau bukti itu harus diterang daripada cahaya, harus minimal 2 orang. Kalau kami, kalau cuma 1 orang, pasti kami minta 1 orang cari lagi. Verifikasinya gimana Pak? Dengan solusi yang diberikan. Kalau sudah memenuhi untuk apa namanya? Karena nanti kepolisian karena mempunyai persepsi yang berbeda, itu pasti kalau apa namanya kan kita akan dapat namanya SP2HP ya. Surat pemberitahuan SP2HP. Dimulainya SPHP, surat pemberitahuan hasil penyelidikan. Kalau masih lemah, misalnya dokumentasi kita atau saksi kita bisa kan itu bersama silakan. Makanya sebelum disuruh kita siapkan aja. Kemudian setelah ada poin alat bukti di dalam laporan atau pengaduan, ada analisis atau penilaian. Antara kronologi dengan pasal yang kita duga, ini kita analisis apakah sudah benar-benar memang pasal yang kita gunakan itu tidak terdampak ataupun nampak dalam kronologi itu. Kalau kita maunya apa namanya penipuan dari kronologi ini, apakah memang sudah nampak unsur penipuannya dalam pasal itu? Nah, kita harus nilai juga sebelum adanya lapor, sebelum kita mengadu atau melaporkan pada tindak pidana. Soal masalah kerusakan hutan, kan? Misal kayak kasusnya yang lagi ramai lagi sekarang, apa? Padas. Kalau kita mau mendalilkan di dalam kronologi itu suatu peristiwa hukum, suatu kronologi hukum kita adalah kerusakan hutan, maka dalam kerusakan pasal tentang kerusakan hutan itu harus muncul. Dalam kronologi itu harus muncul pasal bunyi pasal ini. Muncul itu bukan muncul disebutkan di copy paste. Bahwa perbuatannya itu memang melanggar pasal ini harus muncul di dalam kronologi.
Jadi antara lapologi dengan analisis hukum ini atau apa namanya analisis atau penilaian hukum ini sinkron, Kesesuaian. berkesesuaian, sama, ya. Sehingga memang patut diduga bahwa orang terlapor ini telah melakukan dugaan tindak pidana pasal sekian, undang-undang sekian, pasal sekian dengan KUHP. Kemudian tanggal dan bulan dan tahun, kemudian tanda tangan pelapor atau pengantin. Dan terakhirnya, saya kasih video buat nonton. Bikin. Saya cek. Ya, maaf, terima kasih, sampai jumpa. Nah, saya kasih contoh ini, gambarannya membuat kedua. Oh iya. Bisa. Saya share. Tahu dari itu kayak film apa ya? Kayak di Ya ini, kalau saya coba. ini buat sendiri ya kalau misalnya seperti itu kita gambar beberapa Biji, gitu kan? Kalau kita awal juga merombak terus kita mempunyai pakem kita gitu. Yang pas. Nah, ini kalau apa di hal tadi ya? Apa yang mau dilakukan? Dugaan kalau dugaan tidak pidana bisa penggelapan dan atau perbuatan curang. Dengan ini tidak tujuannya, tidak dilakukannya. Tujuannya kepada siapa? Kepada kepolisian sektor, resort, atau daerah, atau untuk Indonesia. Ini terkait pasal tadi, kompetisi relatifnya. Kalau polsek ya, kalau sektor apa, di mana, alamatnya di mana. Kalau resort ya, yang mana, OS maksudnya ya. Kalau mau ke Polda ya, kita ke Polda. Kalau Polda berarti kepala kepolisian daerah Jawa Timur, misalnya Jawa Timur, Polda Jawa Timur. Di mana di Jalan Ayani nomor sekian, di Surabaya. Next ke bawah. Nah ini identitas pengadu. Yang pertanyaan di bawah ini untuk atas nama satu. Kalau dia tidak menggunakan kuasa, itu berarti harusnya yang pertanyaan di bawah ini jadi dua. Nama pengadunya ada. Nama pengadunya sebenarnya itu berjalan salah. Oh. Jadi ditulis sama pengadunya. Kemudian kalau ada kesebaran. Nah, kalau dia menggunakan kuasa, maka kurang lebih kalimatnya begini. kalau di Yang ini didampingi oleh kuasa, bukan mewakili ya. Karena dalam pidana itu bukan mewakili kuasa, itu didampingi. Kalau perdata itu mewakili. Jadi kalau yang dididik, kalau dididik diminta keterangannya bukan kuasanya, karena kita hanya dampingi. Itu hati-hati. Kalau dalam kuasa yang terus mewakili, jadi kita dari kuasa yang dimintai keterangan. Nah, ini sebenarnya kan, kalau yang mewakili kita mewakili. Dalam pidana itu yang paling penting adalah istilah ini mendampingi. Kalau bukan tidak, tapi kalimatnya ini mendampingi.
bukan mewakili. Kalau perdata kita bersidang, polisi kalau tidak bersidang nggak masalah karena kita mewakili. Tapi kalau pidana kita hanya mendampingi karena keterangan yang diminta adalah keterangan bukan dari kita tapi dari kita. Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya siapa? Namanya siapa? Yang kesemuanya merupakan advokat dari segala advokat di rumah keadilan, baik bertiga sesuatu ahli maupun sama-sama. dengan asisten atau dengan para legal di rumah keadilan, di rumah keadilan. Alamatnya mana? Saya bertindak baik sendiri maupun bersama-sama dalam surat kuasa khusus ke tanggal berapa? Tulis untuk nanti disebut sebagai pengaku atau pelapor. Ini kalau menggunakan kuasa hukum. Kalau tidak menggunakan kuasa hukum, tidak usah. Langsung kepada setelah identitas ini, identitas pengandu ini adalah langsung ke kalimat untuk selanjutnya disebut sebagai pengandu. Kalau tidak menggunakan, kalau menggunakan kuasa, akan ditulis dari awal. Apa ya? Bersama ini mengadukan atau melaporkan perbuatan dugaan tindak pidana. Bukan. Kalau pengerusakan hutan ya terus pengerusakan hutan ketentuan pasal berapa? Kalau pidana harus menggunakan kalimat dugaan. Ini wajib. Karena asasnya adalah Presumption. presumption of innocence. Yang artinya asas praduga karena asas praduga tak bersalah itu kita menggunakan kalimat duga. Curiga. Nggak boleh kita menghukum sebelum ada putusan usahakan hutan. Apa lagi? Eksploitasi, juga tidak pidana eksploitasi, bukan. Kemudian namanya siapa? Nama di sini ya, kalau kita dalam hal advokasi publik itu harus nama orang, bukan nama jabatan. Yang sama-sama perusahaan hutang, eksploitasi, itu namanya adalah subjek hukum perdatanya, bukan subjek hukum tata negara. Paham ya? Kalau subjek hukum tata usaha negaranya, pejabat yang baru menggantikan yang lama, dia juga sebagai terpidana, terdakwa atau tersangka. Padahal dia tidak melakukan yang disebut sebagai ahli di sini adalah subjek hukum perdata, ini bukan subjek hukum tata usaha negara. Paham ya? Tata usaha negara itu kan tergugahnya adalah pejabat negaranya. Apa? Dia digunakan itu subjek hukum perdata, nama orangnya atau badan usaha. Nah, yang selanjutnya disebut sebagai apa? Setelah identitas terlapor atau pengaduan, baru kita menginjak ke teknologi bawah. Ini karena saya penuhan 8, kita lihat pada sekitar bulan Maret 2024 telah terjadi kesepakatan jual beli bidang tanah bangunan temaka. Ini objeknya ya, harus jelas mana dengan HGB nomor berapa, atas nama siapa, kesepakatan jual belinya antara siapa dengan siapa, yang beralamat di harus jelas. Bahwa terhadap kesepakatan jual beli tersebut bla 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 telah melakukan pembayaran kepada siapa dengan rincian ini. Kalau ada pembayarannya apa namanya 15 Maret misal, tanggal berapa dia tahunnya berapa, tanggal berapa dia tahunnya berapa, harus jangan hanya diambil pokoknya terhadap soal judi bisa kepada ini dengan jumlah sekian ya. Karena nanti ini pembuktiannya kan bukan satu-satu. Ini transfer ini ada nggak? Ini ada nggak? Ini ada nggak? Kepadanya siapa? Karena kadang orang kalau sudah mantau juga, itu pokoknya transfer itu dibuka. Padahal namanya itu berbeda. Atau bahkan keterangannya itu berbeda. Nah, kita harus jeli di situ.
Kalau ada nama berbeda dengan nama terlapor, nah ini siapa bu? Namanya nama siapa? Apakah satu orang atau dua orang berbeda? Oh, dua orang berbeda, bro. Kenapa bukan satu orang yang berbeda atas perintah? Mana perintahnya? Bukti perintahnya bisa dicek. Mbak, sampai jangan transfer ke saya, transfer ke orang ini aja. Nomor rekeningnya ini. Nah, selama itu tidak ada, maka jangan dijadikan sebagai alat bukti. Karena mentah juga. Kita dasarnya itu apa? Kalau itu kita bebankan kepada terus Pak. Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer atau cash atau tunai di wilayah mana. Nah, kalau transfer itu kan cepat ya. Maka yang menjadi salah satu lokus atau kewenangan relatifnya itu bisa dengan di mana dia ditempatkan. Nah, dia apa namanya transfer. Misal transfernya di daerah Gunung maka meskipun dia orang kota, kalau transfernya di daerah Gunung lokus deliktinya bisa di Polres Bandung. Meskipun dia orang Gede, tapi pas waktu di kota udah di pasar besar dia transfer, maka dia bisa lokus deliknya adalah di kota Malang. Karena menentukan lokus delik pada saat melakukan transfer. Kalau dia melalui banking, tapi kalau dia terbang ya bukan mana? Di bank kantor cabang atau cabang batu atau kantor ini. Kalau saya cash. Bahwa pada tanggal sekian, saya terjadi kesalahpahaman, kemudian ini kronologi terus apa? Uang uang tersebut telah dijual kembali kepada orang lain dengan pihak kalau tidak dikenal mengembalikan uang yang diterima dari sifat. Jadi hari ini ceritanya adalah sedikit si A jual kepada si B. Si B kemudian bayar kepada si A dengan tanda jadi ataupun dalam payment DP. Kemudian setelah tanda jadi itu selesai, si A minta segera dilunasi. Tapi tidak sesuai dengan kesepakatannya dengan si B untuk melunasinya. Karena butuh uang, si A menjual kembali kepada si C. DP-nya si B tidak akan dikembalikan kalau tidak dikurangi. Itu cerita singkatnya itu. Nah, kronologinya harus dijelaskan. Nah, kemudian setelah kronologi tadi ada bukti bahwa ada bukti surat. Jadi transfer itu juga harus dinamakan surat. Mau transfer, mau publikasi dalam pelaporan harus dinamakan bukti. Setelah karena pasal 82, 83 tentang KUHP itu tentang alat bukti adalah surat. Nah itu sekarang alat bukti surat apa? Bukti transfer tanggal sekian, bukti kwitansi tanggal sekian. Kemudian yang kedua adalah saksi. Identitas saksi ya, mulai nama, minimal nama dan alamat. Saksi satu namanya siapa, alamatnya enggak. Alamatnya di mana? Saksi kedua dan saksinya namanya siapa dan alamatnya di mana. Baru kalau setelah itu sudah dilengkapi kita mengajak ke penilaian hukum. Bahwa sebagaimana pelaku tersebut di atas ada perkara dengan adanya klausul di dalam undang-undang termasuk kami di terbatas. Dua pasal misalnya kita di penjara. Barang siapa ada bersengaja melawan hukum memiliki barang kekuatan sebelumnya tentu bagian dari punya orang lain, tapi yang ada dalam kekuatannya bukan karena kejahatan di atas hukum 8. Ini kalau dirubah pasal ini. Kalau masalah eksploitasi, pasal apa yang dilanggar rumah dari eksploitasi? Sebutkan ini. Undang-undang 8 atau berapa undang-undang 8. Kalau kita sudah yakin dengan kronologi di atas dan sudah melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, maka kita simpulkan di sini. Berdasarkan kronologi dan ketentuan di atas, maka perbuatan yang telah dilakukan harus berani cukup beralasan banyak berprasangka bahwa perbuatan, kalau tadi kan intinya membatalkan sepihak ya, bahwa perbuatan eksploitasi, bahwa perbuatan dugaan pengerusakan hutan dan sebagainya itu ya kan ke bawah kan? Ini yang paling penting. Perbuatan apapun itu kalimatnya adalah
adalah bukan saja karena kelalaian atau melainkan dilakukan dengan sengaja sehingga menyebabkan kerugian dan lingkungan. Di dalam pidana itu ada unsur kelalaian, ada unsur kesengajaan. Dan yang kita laporkan adalah dugaannya adalah kesengajaan, bukan hanya kelalaian. Maka ada unsur kesengajaan. Kemudian kalimat penutup, apa namanya, bulan dan tanggal, tempat ditandatangani, lampirannya adalah alat bukti dari alat bukti. Itu ya, kurang lebihnya itu dalam teknik apa namanya menyusun dokumen aduan, laporan dan jadi saya nggak banyak membahas masalah hukum acaranya. Kalau dari kemarin kan secara teoritik ya, kita jelaskan kalau hari ini saya jelaskan kalau mau buat laporan itu langsung seperti ini aja. Teorinya sudah sampai mendapatkan di sini. Saya hanya membuat beberapa saja. Tidak mendalam bagaimana hukum secara pidana itu berjalan, mulai penyidikan dan sebagainya. Saya kira teman-teman juga pernah mendapatkan pelajaran. Baik, itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Ya, satu-satu dulu ya. Saya mau berbicara saya tadi sebenarnya ketika mau berlaporan itu misalnya apa kita mendampingi kemudian itu misalnya lawannya dari misalkan tapi punya risiko tersendiri ya. Untuk identitas pengadunya itu apakah kita bisa samakan gitu dengan identitas saksinya gitu. Karena kan ada tahu punya kenalan banyak gitu sama risikonya besar gitu. Asal pokoknya taruhannya cuma kita belum disamakan gitu. Apakah boleh disamakan? Tidak boleh. Harus tetap dijaga begitu. Begitu identitas. Kalau di dalam pidana apa namanya ada panggilan lain, maka itu juga harus dituliskan. Kalau panggilan itu. Dan berapa pun risikonya itu. Dan kemudian ketika nanti di kepolisian, ini tugasnya kepolisian untuk merahasiakan identitas pengaduan. Lalu kalau dalam bicara hukum acara etiknya jelas. Kalau memang ada nanti takutnya saksi dan sebagainya ya, sebagai perlindungan saksi dan korban. Jadi secara pembuatan dokumen-dokumennya harus asli semua. Itu Mas ya. Terus Mas? Ya, pertanyaan tadi kan sudah disinggung Mbak terkait yang harus kejelasan, terus apa untuk menyusun waktu sampai di kantor polisinya di SPK-nya. Tapi kan kadang-kadang tidak jarang udah pakai format sistematika laporan dan demikian berkumpul dengan namanya polisi ya, kadang-kadang masih berkelit. Saya apa juga dari pengalaman pribadi tentang laporan-laporan mulai dari laporan kehilangan KTP, SIM, kehilangan dompet. Dan pertama kan saya mau lapor minta surat kehilangan. Kalau mau laporan kan surat kehilangan dompet. Kalau kehilangan dompet ya di sini masih dikubur. Di sini kan dengan di sini polisi itu seringkali itu kayak berkelit atau susah gitu buat mengerti ataupun mau melanjutkan kasus yang kita punya. Lihatnya kalau misalnya dari praktis yang biar polisinya itu dalam tanda kutip itu in the case, maksudnya mau jadi masuk ke case dan melanjutkan laporan itu biar nggak sia-sia itu gimana? Apa selain misalnya jalan prakteknya Pak, selain yang kayak teori dan sistematika dan lain-lain. Ya, kalau secara praktek harus kepada case-nya yang itu disinggung di dalam undang-undang. Contoh orang kami bilang kayak dompet, kalau dompet pernah ditutup, ya kan? Karena itu yang di dalam aturan undang-undang itu bukan dompet, tapi isi dompet. Itu kami bilang, pas saya kehilangan KTP, itu saya akan ada potensi. Jadi yang disampaikan kepada kepolisian juga begini sebenarnya. Makanya ada tugas
dari kuasa hukum itu adalah meluruskan istilah yang kurang pas di dalam hukum dan disampaikan kepada penyidik. Ya secara sederhana gitu. Misalnya, contohnya, Pak ada eksploitasi, eksploitasi apa? Nah, tidak kita yang Pak ada eksploitasi anak tempatnya di sini. Jadi melaporkan sesuatu itu dan menyampaikannya itu sesuai dengan apa yang dilanggar atau yang ada di dalam ketentuan undang-undang itu yang digugurnya dilanggar. Bahasa itu juga digunakan. Ketika saya mau melaporkan soal masalah kehilangan, Pak motor saya hilang, saya merasakan kehilangan kehilangan motor. Itu pasti kita lihat di mana. Tapi kalau itu tadi, saya juga pernah merasakan soal dompet, gitu kan. Padahal yang ingin saya laporkan itu bukan dompetnya, isi dompetnya, KTP buat ngurus. Iya. Jadi kalau sobat yang pengen cepat ditanggapi, selama saya bertanya adalah yang bersinggungan dengan undang-undang yang jelas. Kalau bisa sejelas Sejelas itu. Makanya Pak saya kehilangan KTP dan SIM. Itu pasti beda tanggapannya. Di mana Mas? Ya apa ceritanya? Adalah pencerita. Nah, kalau polisi gitu, memang seperti itu. Sama dengan penggelapan atau kebakaran, ada eksploitasi, ada kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi bahasa undang-undangnya gitu. Yang dilanggar apa? Karena memang ya karena sama-sama kepolisian ya, kalau eksploitasi dan sebagainya itu ya, memang ada yang memang ada yang tidak. pertanyaan dulu Ya. karena tadi kan juga udah dijelasin yang terkait agregat itu sama tadi ya. Terus kalau misalnya pun mungkin menggunakan istilahnya menggunakan potensi kuasa atau menggunakan yang bisa kayak kemarin kan juga dijelaskan yang waktu di materi minoritas itu yang mengatakan kalau ada proses ini manggil Bu Suci yang menunjuk karena dia punya relasi kuasa dengan yang lebih berwenang dengan yang di atasnya. Apakah itu mungkin juga bisa dilakukan buat proses laporan pengaduan dan kalaupun apa ya istilahnya dalam tanda kutip mekanisme tidak bagunya atau tidak seperti itu bagaimana? Ya, kalau dari kami Mas, kita sesuai dengan prosedur ini. Meskipun kita menggunakan relasi kuasa, jadi di kantor kami itu tidak pernah menjadikan relasi kuasa itu memenuhi. Karena kita tidak mau ketika nanti kita terjadi kesalahan secara prosedur, yang disalahkan adalah kita. Ketika kita ada kesalahan prosedur yang kita lewati, itu yang dirugikan bukan kita sebenarnya, tapi klien. Nah, relasi-relasi kuasa ini kan kadang relasi ini kan kadang kebanyakan adalah prosedural. Ya, prosedural. Makanya di kantor kami itu meskipun ada kita mempunyai relasi kuasa, kita tidak menempatkan namanya. Jadi begini, saya tak laporan dulu, baru saya nanti tak hubungi dengan saya. Gitu. Jadi ini SOP-nya berjalan. Tolong kalau kita punya relasi kuasa, tolong lu backup. Laporan saya sudah sampai mana nih? Bukan kita bro, saya mau laporan nih bro. Ya begini bro, ya, bro. Tolong lah bro ya, begini bro. Ya, kita tidak mau. Selama ini yang kita lakukan adalah prosedur dia jalankan dulu, baru kita menggunakan relasi kuasa. Mau sekuat apapun, mau setinggi kita kenal di jalan manapun, kita ketemu. Karena kalau prosedural terjadi, perkara mendek, kita yang ditabrak yang bersih adalah klien. Dan kita yang dilokok keras, ya gitulah kadang-kadang. Gimana sih Pak Mungkin katanya kenal ini. Nah itu kalau kita mengabaikan, karena kita pernah sudah kayak ini. Sudah terlanjur percaya prosedural, harus kembang lah gitu kan ya. Juga kalau komunikasi itu nggak salah. Gampang di tengah jalan, kita sama lawan, kita selesai.
Jadi relasi kuasa bagi kita ada, tapi relasi kuasa kita itu ditaruh nomor sekian. Ketika seperti ini sudah saya jelaskan di tadi. Ada laporan, ada mana bukti laporan ini? Kalau belum di backup tuh, kalau Pak di backup. Jadi kalau sistem kami adalah tetap menggunakan SOP-nya dulu, mau laporan kita pakai laporan. Kalau kita temukan ada apa namanya hanya menghadapkan relasi kuasa, kita nggak punya apa namanya karakteristik dalam membuat laporan. Ya, relasi kuasa kalau ada. Tapi kita tidak menggunakan, kita pernah juga kan, tapi kita hanya menggunakan pada saat kalau kemudian kita pasti tidak. Berdasarkan yang penyidikan, mana tahu ya berarti itu kita paling menggunakan relasi kuasa. Selama kita masih berdebat dan meyakinkan penyidik itu belum kita gunakan. Maka orang kayak gitu tuh hanya kadang dilampahkan hanya perlu disadarkan. Karena macam-macam orang penyidik itu juga macam-macam. Teman-teman penyidik itu kadang ada yang bersinggungan, macam-macam. Ada yang enakan. Sama kan dengan manusia biasa. Mereka juga manusia biasa. Gitu. Jadi kita menghargai apa namanya? Kita menghargai profesinya. Orangnya sama dengan kita. Makanya seangel apapun kita itu pasti kita temui dan kita ajak berdiskusi. Kalau soal relasi kuasa, kita itu sebenarnya yang paling malas lembaga ini. Kalau kita itu paling malas menggunakan relasi kuasa. Kenapa? Karena kita nggak mendidik, diri kita sendiri, nggak mengembangkan kemampuan kita, otak kita sendiri gitu. Apa-apa udah tinggal jadi. Emang, enak. Tapi ketika suatu saat sampai ke atasnya, itu bisa runtuh semua perusahaan. Ya, ancaman OPD dan sebagainya, kita nggak mau belajar, kita nggak mau lebih kenal. Jadi kita ada berpikir gurunya, aku kena apa sih? Apa yang saya bangun selama ini bisa. Tapi kalau kita belajar dari bawah dan SOP kita berdebat, kita punya relasi kuasa. Tapi tidak mengenal kuasa, mau relasi kuasa ini ngajar apapun, harga diri kita sebagai seorang pendamping atau kuasa hukum itu tetap dilihat. Karena relasi kuasa itu kan macam-macam dapat. Tapi relasi kuasa yang paling praktek adalah ketika kita mampu berdebat dan meyakinkan pihak penyidik bahwa ini memang betul. Itu sangat respect betul. Saya dalam merasakan daripada dapat kenalan dari guru saya, dari teman saya, dari teman seangkatan saya, itu no respect. Jadi coba sampai praktekkan. Relasi kuasa didapatkan dari apa namanya dengan kemampuan berpikir dan berargumentasi. Dengan relasi kuasa didapatkan hanya dengan link, itu lebih respect mana dengan kalau saya lebih, ya pengalaman saya teman-teman ini tidak lebih respect kepada yang siap berdebat dan yang siap apa namanya berkomunikasi. Itu pengalaman saya. Meskipun depannya itu main kalau dan sebagainya, lama-lama itu demo-demo sendiri. Masih ada perkara masih. Mas, karena perkara di sini mas. Ya Pak, itu kan berdebat hampir bisa cincang lah gitu kan. Ada itu petik gitu kan, kalau orang Jawa kan petik bantahan, tak senang kalau itu kan, merepotkan tak lagi. Tapi lama-lama dia akan sadar. Tapi lama-lama dia akan sadar. Anak ini berarti punya integritas. Ada itu pintar, kena dipercaya. Nah, orang itu akan lebih respect dengan itu. Itu sudah saya banyak alami, mas. Masih kalau itu hanya menggunakan kekuasaan dari tanpa mengupgrade diri kita. Ya wajar kalau mas ini bukan tindak pidana, jangan langsung percaya. Ini aduannya sampai ya, ini bukan tindak pidana, jangan langsung percaya. Gimana Pak bisa kita ketemu berdebatlah di situ. Jadi kalau nanti turun ke advokasi, kemudian telepon penyidik, ya kan,
bilang aduannya sampai ini ya mas, bilang apa perdata mas begini, orangnya nggak ada. Oke pak, kapan kita bisa ketemu pak? Kayaknya ada yang miss dari kita ini. Ajak ketemu, ada diskusi, ajak apa namanya saling mengargumentasi. Ini dulu penting. Itu kalian kita akan bisa. Saya sudah dua-duanya saya sudah pernah mengalami. Kalau dari ini cepat bilang, orang cepat lupa. Dalam situasi di depan dari ini temannya ini, omnya ini. Itu sama teman-teman ini itu dilupakan karena ya tidak. Tapi kalau dari akibat apa namanya saling berargumentasi berretorika itu paling bantahan politik apa kan itu akhirnya sudah ngomong tapi kalau di itu aja di penggunaan relasi kuasa kalau di rumah keadilan sekarang yang prosedur tetap dijalankan selama kita bisa hadapi kita hadapi. Baru kalau kita udah nonton kekuatan kita nggak ada, itu kita tetap pakai relasi kuasa, gitu kan? Itu paling, kok kalau bukan dia mah itu wajar. Nah itu kan, kok kamu kayak gini? Kalau kamu enggak, ya itu kan yang saya sering gini, kok kamu kayak dia mah enggak kan? Saya pengen bersesuai ini, sesuai dengan aturan ini. Karena yang kita pengen itu berintegritas kita sebagai apa namanya pembimbing. Karena kalau itu ambil nanti kan. Itu diremehkan kalau yang dapat itu. Pagi, sekarang ini itu menentukan yang rugi itu bukan soal petani kita. Diremehkan orang kan mau diremehkan orang kita ya. Tidak mau kan? Tapi kalau kita tidak dihormati kalau kita kepintaran gitu. Bukan hanya pintar, kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk mau belajar itu tidak pasti. Nanti kalau ada yang melakukan pertemuan pintar lagi. Padahal kita hanya saling menghargai sama tanpa menggunakan relasi. Itu ya di prakteknya gitu mas. Itu yang saya lah. Oke ada lagi. Ya dua terakhir lah. Ini udah mau ambil juga. Mas gimana? Nama Rahman. Rahman. Aida itu betul. Kalau akal bilangnya. Teman? Iya, lama juga. Kita dari kemudian kalau di lingkungan ini juga itu bisa disampaikan itu kan minimal kalau itu sudah dijelaskan dari untuk bisa mendapatkan hal itu secara kemudahan. Ini jangan dua, apakah dua surat itu boleh atau dua saksi itu boleh atau memang harus satu surat saksi satu surat satu apa seperti itu. Jadi saya jawabannya di satu aja ya. Mas, siapa namanya? Dulu ya. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama terkait dengan identitas pelaku dan pelapor. Dalam konsep masyarakat ada salah seorang isu politik yang memberikan pandangan tentang konsep masyarakat. Dia membagi konsep masyarakat ini menjadi dua. Yang pertama masyarakat yang berdasarkan statusnya sebagai warga negara. Kemudian masyarakat yang merupakan tujuan individu. Masyarakat yang memiliki status warga negara itu memiliki identitas pada diri. Nah, sedangkan yang kumpulan individu tadi itu tak berdiritas. Misalnya mengatakan itu tak memiliki identitas. Mungkin nama ya, tapi tidak dengan alamat kebetulan di dalam. Nah, pertanyaan saya dalam tataran taktik lembaga bantuan hukum itu bagaimana kira-kira memberikan satu prosedur alternatif ketika menerima pengaduan dari masyarakat yang tahu identitas tadi. Mungkin ada kewenangan yang merupakan sopan pidana. Ini kan sudah harus saatnya untuk identitas terlapor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal lokus delikti dari Pak. Nah itu kan setidaknya ada 3 teori dalam menentukan lokus delikti. Yang pertama
teori tentang instrumen atau alat yang digunakan, kemudian yang kedua perbuatan materi, sama yang terakhir itu akibat. Ya, misalnya instrumen yang digunakan itu dalam kegiatan digital, misalnya menggunakan surat kabarnya di Malang atau solusinya di Malang, meskipun orangnya di luar negeri. Nah, kalau misalnya kadang-kadang juga pengumpulan itu terjadi di Kabupaten Malang, tapi akibatnya itu di Kota Malang. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kita menentukan proximity-nya? Nah, apakah dalam waktu di lapangan itu ada teori yang bagus dalam menentukan proximity, atau bergantung dari kita menggunakan teori yang mana dalam menentukan proximity? Ya, pertanyaan pertama dari Mas Rohman ya. Alat bukti itu berlaku kumulatif atau alternatif? Dua yang dimaksud dalam hukum acara pidana, ya. Jadi kelima alat bukti itu minimal ditemukan dua. Satu adalah misalnya pada asas ahli dengan saksi atau surat dengan saksi. Ini berlaku alternatif. Tidak berlaku keseluruhan baru dinyatakan sebagai tidak pidana atau naik kepada untuk penetapan. Makanya di dalam pasal 2 itu, pasal 3 dari itu dalam pihak itu disebutkan bahwa penyidik itu tugasnya adalah mencari alat bukti permulaan yang cukup. Ada kata duanya. Tapi kan minimal 2 alat bukti kita bisa dulu. Nah, dua alat bukti permulaan itu di antara 5 itu yang mana itu penuhi? Apakah dari keterangan terdakwa, apakah dari keterangan ahli, atau dari bukti petunjuk, atau ada dari saksi atau surat? Jadi kalau 2 saksi, yaitu 1 alat bukti. Kalau 5 surat, ya 1 alat bukti. Kalau ahlinya 1, yaitu 1 alat bukti. Gimana yang penting? Itu adalah berlaku. Ya kalau sudah cukup berkaitan keterangan ahli, misalnya yang bentuk keterangan itu bisa adalah pencemaran nama baik dan 264 dokumen palsu, itu pasti menggunakan ahli. Kalau dari ahli dan surat sudah cukup, mana yang dipalsukan? Ya. Kita cukup 2 aja, karena untuk keterangan saksi ya. Dari ahli dan sebagainya. Jadi berapa di antara 5 itu 2 saja yang sudah dianggap. Kemudian Mas Harul ya, itu Mas ya. Kemudian Mas Harul terkait masalah pertama soal identitas pengadu. Ya. Bagaimana kalau tidak beridentitas misalnya gelandangnya? Gunakan alamat kantor kuasa hukumnya. Itu paling mudah. Namanya siapa, profesinya apa, misal ya bahasa baiknya. Gunakan alamat kantor kuasa hukum. Kalau memang dia tidak mempunyai identitas, maka alternatifnya adalah menggunakan kantor kuasanya. Jadi kita juga jangan memperberat. Itu kan pelanggaran gepeng, anjal gepeng itu kan kasihan juga. Kalau dia korban, jangan kita perkuat. Akalnya benar kita berkuasa. Karena nanti korespondensinya bukan dengan yang bersangkutan, tetapi dengan kuasa. Ya. Yang kedua adalah soal masalah bagaimana cara menempatkan lokus delikti. Di praktek lapangan, lokus delikti itu 3 teori itu tetap digunakan. Kita mau menggunakan yang mana tergantung pilihan kita. Karena di dalam hukum pidana juga diatur kan peradilan boleh menggunakan peradilan manapun asalkan yang mempermudah untuk tingkat penyidikan dan penggalian bukti. Jadi lokus deliktinya mau disesuaikan dengan dampak ataupun akibat hukumnya, mau disesuaikan dengan peristiwa itu yang benar terjadinya di mana. Setelah di lapangan juga berlaku 3-tiganya. Polisi dengan advokat itu sama menggunakan penerapannya 3-tiganya. Tinggal kuat-kuatan argumentasinya. Jadi nggak ada yang baku. 3-tiganya itu digunakan.
Makanya kalau dengan penyidik itu sering kita berdebat. Ini karena memang teorinya tidak digunakan. Ada yang apa namanya, ada yang megang apa namanya dampaknya dalam peristiwanya. Dan satunya apa lagi tadi? Instrumennya. Nah, itu kita bilangnya ini dampaknya Pak, penyidiknya berbeda. Enggak Pak, ini instrumennya. Nah kita hanya tinggal balik apa namanya kuat di argumentasinya. Kenapa kok kita bilang di apa namanya dampak? Jadi tiga itu ya karena bukunya sama, ya kan? Bukunya sama, ilmunya sama, mungkin yang sekolahnya juga sama, gitu kan? Jadi teori juga sama. Tinggal kita hanya mempersepsikan, akhirnya berlari kepada persepsi. Kamu ikut saya atau saya ikut kamu? Ya, jadi kita harus berdebat. Akhirnya saya maunya begini Pak, karena kalau kita harapkan juga mempermudah proses pendidikannya, kalau bikinnya di sini. Karena makanya kita berdampak. Sudah Mas, monggo Mas, buatkan dulu aturannya gitu. Kalau udah tapi kalau kita aturannya kalau kita punya dari ya Pak, pasti akan ada masukan dari sana. Ini loh Mas, Pak ini Mas ya. Sudah, kita pindah apa? Itu Mas ya. Bukunya sama soalnya, ilmunya juga sama. Jadi di lapangan itu kita sama sebenarnya. Bukunya sama, ilmunya sama. Tinggal kita kuat enggak meyakinkan persepsi kita kepada penyidik. Karena penyidik juga punya persepsi karena ya ilmunya sama. Itu ya, cukup ya. Terima kasih atas semuanya pertanyaannya. Kita nanti akan ketemu di lapangan, ya kan? Ya loh, di lapangan dan kemudian juga saya akan melakukan ini yang nanti kita akan ketemu lapangan nanti kalian teman-teman kita ikut di tingkat penyidikan atau kita persidangan atau nanti kita juga melaksanakan penyuluhan hukum bersama, itu kita kerjasama lah. Salah satu advokatnya saya, kemudian ada Mbak Nania kemarin itu, di sini ada Silham, coba lagi Mas Aziz, Mama juga, itulah yang paling tua saya. Itulah, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berkolaborasi ya kan di mata ini dan kita semoga bisa memberikan manfaat dan kita juga bisa dapat manfaat. Intinya apa? Belajar learning by doing. Advokat itu dia semuanya tahu. Kalau advokat sudah menganggap dirinya semua tahu, maka berhasillah hidup advokat. Dan di advokat itu ataupun di dunia advokasi itu tidak ada batasan jurusan. Mau kalian pidana, mau kalian perdata, mau PKN harus sama-sama mau belajar apa itu PTN, apa itu pidana. Tapi kalau kalian sudah mempertahankan, ilmu sampai juga sama. Saya sebagai hukum Islam, tapi saya juga mempelajari pidana, saya mempelajari data, saya mempelajari data. Kenapa? Karena tuntutan pekerjaan. Pengalaman lebih banyak, ya kan? Apa namanya? Experience-nya itu lebih banyak, saya juga pasti akan lebih banyak berkontribusi. Kan mau melaporkan virus. Ayo pidana Mas, kalau nggak bisa perdata, jangan bilang itu kalau lihat kan. Kalau kami bilang gitu ya, sampai tidak akan payu. Nah inilah bahasanya. Orang mesti enaknya ada bisa mengangkat ini atau para legal ini. Karena sama, tapi kalau saya pidana mau belajar perdata, orang perdata diterima aja terus. Kita akhirnya kita belajar. Saya itu hukum Islam, tahu pidana itu gimana, tung itu gimana. Karena learning by doing yang kita pegang dan kita belajar sambil bekerja, ya ternyata. Belajar ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sampai 10.30 enggak 10 20 nanti langsung materi BPHN. Oke, untuk kesimpulannya yang tadi itu bisa nanti teman-teman lihat di web
rumah keadilan ya. Kita terima kasih ya teman-teman. Foto bersama, foto.